Ada sesuatu yang salah dengan cara kita mencintai. Kita sering menyebut diri sebagai pecinta hewan, tapi kenyataannya yang kita cintai bukan hewannya, melainkan bentuknya. Kita jatuh hati bukan karena jiwa seekor makhluk hidup, tapi karena tubuhnya yang menggemaskan, matanya yang unik, atau karena ia viral. Dan di antara makhluk-makhluk yang jadi korban cinta semu itu, kucing Munchkin adalah salah satu yang paling nyata. Lucu, jelas, kaki pendek, badan mungil, mata bulat, langkahnya terseret pelan. Seolah setiap gerakannya memohon perhatian. Tak butuh waktu lama untuk sebuah video Munchkin di TikTok mendapat jutaan tayangan. Lalu muncullah tren, permintaan meningkat, breeder bermunculan. Dan dalam diam, satu generasi kucing dimodifikasi. Bukan demi keselamatan spesiesnya, tapi demi selera pasar manusia. Munchkin tidak memilih terlahir dengan kaki pendek. Itu adalah hasil mutasi genetik spontan dalam sejarah awalnya, tapi kini dikembangkan secara sistematis. Gen yang memendekkan tulang panjang mereka disebut autosomal dominan. Bila satu gen diwariskan, kucing bisa hidup walau dengan kaki lebih pendek. Tapi jika dua gen pendek bertemu, hasil dari dua induk Munchkin, embrio seringkali mati dalam kandungan. Ya, mati. Tapi hal ini jarang disebut dalam unggahan media sosial yang memamerkan kelucuan Munchkin. Ini bukan tentang menyalahkan orang yang mengagumi Munchkin. Wajar jika kita tertarik pada sesuatu yang unik. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah, apakah kekaguman itu cukup kritis? Apakah kita sadar bahwa di balik tubuh yang tampak menggemaskan itu, ada sejarah panjang seleksi buatan, risiko lordosis atau tulang punggung melengkung abnormal, potensi nyeri sendi, dan keterbatasan mobilitas yang tak pernah mereka pilih. Lebih ironis lagi, banyak yang membeli Munchkin seperti membeli aksesoris. Setelah viralitasnya hilang, atau setelah kucing tak lagi lucu seperti waktu dia kecil, ia ditelantarkan, dijual kembali, atau diabaikan secara ilegal. Apa yang awalnya disebut cinta berubah menjadi komoditas. Kita hidup di era ketika imut lebih penting dari sehat, dan kita menyebut diri penyayang hewan, tapi tidak pernah benar-benar bertanya, apakah yang kita cintai hidup bahagia? Kucing Munchkin bisa hidup bahagia jika lahir dari proses etis, dirawat dengan baik, dan dipahami secara utuh. Tapi hari ini, sebagian dari mereka justru menjadi produk visual, dipuji karena bentuk, dibisniskan karena tren. Mereka jadi bukti nyata bahwa bahkan dalam urusan cinta terhadap hewan, manusia bisa gagal menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Dan disinilah narasi ini dimulai, dari pertanyaan paling dasar, apakah kita mencintai hewan, atau hanya bentuk-bentuk yang menguntungkan bagi kita? Kisah Munchkin sebenarnya dimulai dengan sebuah kebetulan. Pada tahun 1983, di Louisiana, Amerika Serikat, seorang wanita bernama Sandra Hocknadel menemukan kucing liar yang kakinya pendek, seolah mengecil oleh waktu. Ia menamainya Blackberry. Kucing itu melahirkan anak-anak yang juga berkaki pendek. Dari sana garis keturunan Munchkin dimulai, bukan dari eksperimen laboratorium, tapi dari anomali genetik yang kemudian dikembangbiakkan karena dianggap unik. Dalam dunia genetika, istilah dominan autosomal gen berarti cukup satu salinan gen tersebut untuk memunculkan sifat, dalam hal ini kaki pendek. Tapi jika dua salinan gen bertemu, satu dari ayah, satu dari ibu, maka hasilnya seringkali fatal. Embrio tidak berkembang. Inilah kenapa perkawinan sesama Munchkin secara langsung amat beresiko. Tapi, apakah semua breeder peduli? Disinilah persoalan etika mencuat. Karena begitu permintaan pasar meningkat, muncul godaan untuk mengabaikan batas etis dan biologis. Asal anaknya lucu, cepat laku. Kalimat yang terlalu sering terdengar di pasar hewan. Maka muncullah industri kucing yang di permukaan tampak seperti ranah kasih sayang, padahal seringkali berisi praktik eksploitatif dengan bungkus yang manis. Lantas, bagaimana kehidupan seekor Munchkin setelah ia lahir? Munchkin umumnya sehat jika berasal dari garis keturunan yang baik dan dikawinkan dengan kucing non-Munchkin. Mereka bisa hidup 12-15 tahun, sama seperti kucing pada umumnya. Tapi risiko tetap ada. Beberapa laporan mencatat kasus lordosis atau tulang punggung melengkung ke dalam, pectus excavatum atau dada cekung, serta masalah sendi dan tulang belakang.
khususnya jika genetiknya tidak stabil. Namun, yang lebih menyedihkan bukan hanya soal medis, banyak Munchkin kehilangan hak dasarnya sebagai makhluk hidup, hak untuk dipahami. Banyak orang membelinya tanpa tahu bahwa tubuh kecil itu butuh adaptasi lingkungan. Ia tidak bisa melompat tinggi, ia tidak bisa bertahan di lingkungan yang keras, ia lebih mudah kelelahan, dan terkadang butuh bantuan untuk naik ke tempat tidur atau sofa. Tapi siapa peduli, yang penting fotonya bagus, bisa diposting dengan caption "Best Little Buddy". Di balik dinding rumah, banyak Munchkin akhirnya tumbuh dalam kesepian, tidak diajak bermain karena dikira lemah, tidak dipahami kebutuhannya karena pembelinya hanya tahu tampangnya, bukan anatominya. Mereka bukan kucing malas, hanya tubuhnya memang tak didesain untuk aktivitas ekstrim. Tapi naluri bermain, berburu, dan memanjat tetap ada dalam diri mereka. Ironi pun mengalir di sini. Kita membeli kucing karena ia berbeda, tapi memperlakukannya seperti kucing biasa. Kita memuji keunikannya, lalu menghabiskannya karena tak bisa memenuhi ekspektasi normal. Sama seperti manusia yang jatuh cinta karena perbedaan, lalu mundur ketika perbedaan itu butuh perjuangan nyata. Namun, ini bukan narasi untuk menyalahkan semata, ini adalah undangan untuk memahami lebih dalam. Munchkin bisa menjadi sahabat luar biasa jika kita memperlakukan mereka dengan empati dan pengetahuan. Mereka adalah kucing penuh kasih, cerdas, penuh rasa ingin tahu. Mereka suka diajak bermain dengan mainan sederhana, suka meringkuk di bangkuan, dan punya ekspresi wajah yang selalu tampak ingin tahu. Mereka bisa beradaptasi luar biasa selama lingkungan mendukung dan manusia di sekitarnya sabar. Beberapa Munchkin bahkan terkenal di dunia karena kepribadian mereka. Ada yang menjadi terapis emosional untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ada yang viral bukan karena bentuknya, tapi karena kelakuannya yang jenaka dan pintar. Ini membuktikan bahwa apa yang mereka tawarkan bukan hanya tampilan, tapi kehadiran emosional yang tulus. Namun, untuk sampai pada titik itu, mereka butuh waktu, butuh kesabaran, butuh manusia yang tahu bahwa cinta bukan soal lucu-lucuan sesaat, tapi soal komitmen jangka panjang, bahkan pada makhluk sekecil Munchkin. Kini pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah kita cukup dewasa untuk mencintai dengan tanggung jawab? Jika kamu sedang mempertimbangkan memelihara Munchkin, ada beberapa hal penting yang wajib kamu ketahui. Yang pertama, pastikan breedernya etis. Jangan pernah membeli dari penjual yang tidak transparan soal asal-usul kucing. Tanyakan soal induknya, kesehatannya, dan hasil tes genetik. Yang kedua, jangan kawinkan dengan sesama Munchkin. Ini bukan hanya berisiko bagi keturunannya, tapi juga memperpanjang siklus seleksi yang bisa menyakiti lebih banyak kucing. Yang ketiga, perhatikan lingkungan rumah. Buatkan jalur landai, gunakan furniture yang mudah dijangkau. Munchkin tidak melompat setinggi kucing lain, jadi desain rumahmu bisa jadi surga atau neraka bagi mereka. Yang terakhir, waktu dan kasih sayang. Jangan membeli hanya karena viral. Kucing adalah makhluk hidup, bukan tren. Mereka butuh interaksi, bukan hanya sekedar likes dan share. Semua hewan, termasuk Munchkin, butuh kita sebagai pelindung, bukan konsumen. Mereka tidak bisa memilih bagaimana mereka dilahirkan, tapi kita bisa memilih bagaimana memperlakukan mereka. Dan dari situ, keadilan kecil mulai tumbuh, meski hanya di sudut rumah yang hangat. Ada satu cerita nyata tentang seorang pria yang hidup sendiri di apartemen kecil di Tokyo. Ia membeli seekor Munchkin dari pet shop. Awalnya, ia ingin teman lucu untuk mengusir sepi. Tapi beberapa minggu kemudian, ia menyadari bahwa kucing itu bukan sekedar teman. Ia adalah makhluk dengan karakter, mood, bahkan keinginan. Mereka berbagi waktu, berbagi diam, dan berbagi kesendirian. Pria itu lalu menulis di blognya, "Aku membeli seekor kucing berkaki pendek, tapi ternyata dia mengajarkanku arti panjangnya kesetiaan." Kisah seperti itu tidak jarang, tapi mereka hanya mungkin terjadi jika manusia melihat lebih dari sekedar penampilan. Jika kita mau berhenti sejenak dan belajar mencintai bukan hanya dari mata, tapi juga dari akal sehat dan empati. Dan akhirnya kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita akan menjadi bagian dari pasar yang membentuk tren, atau bagian dari perubahan yang membentuk kasih sayang yang bertanggung jawab?
Munchkin bukan sekedar kucing berkaki pendek, ia adalah cermin kecil dari bagaimana kita memandang makhluk hidup. Apakah kita masih mencintai karena bentuk, atau sudah belajar mencintai karena keberadaan? Langkahnya pendek, tapi jika kita mampu menyertainya dengan pemahaman dan tanggung jawab, maka ia bisa membawa kita jauh, menuju dunia yang sedikit lebih etis, sedikit lebih lembut, dan sedikit lebih layak untuk ditinggali oleh semua makhluk, tak peduli bentuk tubuhnya.